Selamat datang kembali di channel Strategi Militer. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan sepanjang hari ini. Tank T-14 Armata merupakan tank tempur utama dan tercanggih yang dimiliki Rusia saat ini. Tank ini didesain oleh Ural Design Bureau of Transport Machine Building dan diproduksi secara serial oleh Ural-Vagon Zavod Serta untuk menggantikan tank kelas berat yang digunakan Angkatan Darat Rusia saat ini. Kendaraan lapis baja ini dibuat berdasarkan platform tempur berat terpadu Armata. Tank ini banyak memiliki keunggulan fitur teknik inovatif dibanding dengan main battle tank lain di kelasnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah produksi tank global, Armata menawarkan fitur-fitur seperti menara tak berawak yang sepenuhnya digerakkan secara otomatis, kapsul lapis baja yang terisolasi untuk melindungi awaknya, dan peralatan yang sepenuhnya terkomputerisasi untuk mengoperasikan tank kelas berat ini. Di samping itu, jika melihat dalam desain cetak birunya, tank T-14 Armata berpotensi dikembangkan menjadi kendaraan tempur robotik kelas berat pertama di dunia. Persenjataan utama dari tank T-14 Armata adalah meriam smoothbore terbaru buatan Rusia, yaitu 2A821M 125 mm. Meriam ini diklaim lebih berotot dibanding dengan meriam Rheinmetall 120 mm yang digunakan main battle tank Leopard 2 buatan Jerman. Laju tembakan dari meriam T-14 Armata ini adalah 10 hingga 12 putaran per menit, dengan jangkauan tembak maksimum sejauh 8 km. Meriam ini dapat menembakkan berbagai macam amunisi, termasuk proyektil sabot, peluru kendali, peluru anti-tank eksplosif tinggi, dan jenis peluru lainnya. Angkatan Darat Rusia memiliki rencana untuk meningkatkan senjata utama tank ini dengan meriam 152 mm, yang menurut seorang pejabat tinggi Rusia akan mampu menembus baja dengan ketebalan 1 meter. Persenjataan sekunder dari tank T-14 Armata adalah senapan mesin 12,7 x 108 mm dan satu senapan mesin 7,62 mm RWS yang dipasang di atas turret tank ini. Menara tank juga dilengkapi dengan meriam Sipunov 2A42 30 mm untuk menangani berbagai target, termasuk target udara yang terbang rendah seperti pesawat serang dan helikopter. Sistem pengisian peluru dilakukan secara otomatis dan semua sistem persenjataan ini dioperasikan secara digital dan sepenuhnya telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan, di mana pengoperasiannya seorang gunner hanya perlu menunjukkan arah sasaran dan proses selanjutnya akan dikerjakan oleh sistem kecerdasan buatan untuk mengkalkulasi jarak yang tepat terhadap target dan menembakkannya ke target tersebut. Tank Armata menggunakan sistem kontrol terkomputerisasi dan terintegrasi yang memantau keadaan dan fungsi semua modul dari tank ini. Dalam pertempuran, perangkat lunak dapat menganalisis ancaman dan kemudian menyarankan atau secara otomatis mengambil tindakan untuk mengatasinya. Sementara jika tanpa ancaman eksternal, sistem dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kru. Tank T-14 Armata memiliki perlindungan lapis baja yang lebih kuat dari tank lainnya yang pernah dibuat, memberikan kemampuan untuk menahan ledakan langsung dari terjangan peluru meriam 120 mm, rudal anti-tank 100 hingga 150 mm, dan peluncur granat. Turret dan sasis tank Armata dilindungi dengan sistem Explosive Reactive Armor atau IRA, yang pada dasarnya merupakan lempengan bahan peledak yang mendorong plat baja untuk menahan penetrasi hulu ledak proyektil, sehingga tidak merusak lempengan baja dan mencegah penetrasi lebih lanjut. Lapisan baja ini bahkan bisa menahan rudal anti-tank dan tembakan dari meriam amunisi 120 mm berjenis uranium M829 seperti yang digunakan tank Abraham milik Amerika Serikat. Tank ini juga dilengkapi dengan fitur sistem pelindung aktif atau AVS Afganit
yang mencakup radar gelombang milimeter untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat amunisi anti-tank yang masuk, baik penetrator energi kinetik maupun muatan tandem. Situs militer Defense Update merilis analisis pada Mei 2015 lalu, berspekulasi bahwa sensor utama Afganit adalah 4 panel yang dipasang di sisi turret, yang mungkin merupakan panel radar AESA, yang tersebar untuk tampilan 360 derajat. Radar ini dipercaya dapat memindai hingga 40 target udara atau 25 target darat dengan ukuran hingga 0,3 meter dan dapat dilacak secara bersamaan pada jarak hingga 100 km. Menurut pendapat mereka, bagian aktif dari sistem ini terdiri dari elemen hard kill dan soft kill. Yang pertama secara aktif menghancurkan proyektil yang masuk seperti roket terarah atau shield artillery. Sedangkan yang kedua membingungkan sistem panduan ATGM dengan tujuan untuk menghilangkan penguncian target. Mereka percaya bahwa APS ini akan efektif melawan ATGM generasi ketiga dan generasi keempat, termasuk Hellfire, TOW, Bill, Javelin, Speak, Beanstone, dan JAGM, serta senjata sensor fusi atau SFW. Saat ini, kecepatan maksimum target yang dapat dicegat oleh APS ini adalah 1.700 meter per second atau Mach 5 dan masih dikembangkan hingga mencapai 3.000 meter per second atau kurang lebih Mach 8,8. Menurut sumber berita, APS ini melindungi tank dari semua sisi, namun tidak diarahkan untuk menembak ke atas untuk bertahan dari amunisi serang. Belum ada keterangan jelas apakah tank ini dapat mengatasi ancaman serius dari pengintaian atau serangan drone secara mandiri. Mengingat pada peperangan modern, sebuah tank bukan hanya akan berhadapan dengan tank di darat, melainkan kemungkinan besar akan berhadapan secara langsung dengan ancaman udara seperti helikopter serbu, pesawat yang terbang rendah, bahkan drone yang dipersenjatai. Pengoperasian tank ini bisa dikendalikan oleh 2 hingga 3 orang kru. Komandan dan penembak memiliki penglihatan gambar multispektral yang sebagian besar identik, dengan spektrum elektromagnetik yang terlihat, saluran termografi, dan pengukur jarak laser. Penglihatan bagi komandan dipasang di atas menara dan memiliki bidang pandang 360 derajat, sementara penembak yang terletak di ceruk menara sebelah kiri bawah meriam dilengkapi dengan saluran piroskopik penglihatan langsung dan penanda laser untuk rudal anti-tank Scarlos. Jarak deteksi objek seukuran tank untuk kedua pemandangan baik commander maupun gunner di siang hari adalah berjarak 7.500 hingga 8.000 meter dan dapat dilihat pada monitor melalui saluran display atau periskopik. Dan jarak pandang kurang lebih 3.500 meter di malam hari melalui saluran thermal. Ada juga sistem penginderaan yang mendukung penglihatan malam dengan jarak deteksi masing-masing 1.000 hingga 2.000 meter. Selain periskop penglihatan tradisional, pengemudi memiliki kamera inframerah untuk melihat ke depan dan sejumlah kamera televisi sirkuit tertutup yang diperbesar. Kamera video dipasang untuk penglihatan serbaguna bagi kru karena tidak memiliki titik pandang normal dari palka atap menara. Cakupan kamera 360 derajat ini mungkin salah satu fitur T-14 yang paling tidak biasa. Diperlukan karena visibilitas yang sangat terbatas. Tampaknya, awak yang berada di depan lambung akan memiliki kesadaran situasi yang buruk jika terjadi kegagalan pada pengaturan kamera dan video yang dihasilkan. Fitur lain yang tak kalah penting dari tank ini adalah tersedianya toilet untuk mendukung kenyamanan kru saat mengoperasikan tank ini, terutama di medan pertempuran. Tank T-14 Armata didukung oleh mesin diesel CHTJ-12N360 yang menghasilkan tenaga hingga 1.500 horsepower. Mesin ini juga dikontrol secara elektronik dengan jangkauan operasional lebih dari 500 km. T-14 memiliki gearbox otomatis 12 kecepatan dengan kecepatan tertinggi 80 hingga 90 km per jam dengan sistem suspensi hidrolik perisal berdasarkan peredam kejut lengan tuas yang dapat disesuaikan. Dengan kata lain, berfungsi ganda sebagai aktuator suspensi. Mobilitas strategis dari tank ini telah diperkirakan secara matang,
dengan berat hanya 48 ton, memungkinkannya untuk dengan mudah diangkut dengan pesawat angkut berat seperti Antonov AN-124, bahkan kereta api atau trailer. Hal ini dapat menghemat masa pakai mesin dan transmisi, dan untuk melintasi sebagian besar jembatan di Rusia. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.